Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Didi Setiawan kembali hadir menjumpai Anda untuk Halo Kebumen edisi hari ini. Dan yang pasti nanti kita akan ada segmen talk show dan juga beberapa headline berita yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami membuka kesempatan bagi Anda di line telepon kami di 0287-382-4553 ataupun bisa melalui line SMS dan WhatsApp kami di 0821-333-55547. Dan untuk tayangan Rati TV Kebumen juga dapat Anda saksikan secara streaming di Facebook Live dan channel YouTube kami di Rati TV. Dan hari ini sudah hadir di sebelah kiri saya ada teman-teman dari Ikatan Tunarungu Muslim Indonesia atau Tunanetra. Ya. Oke, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI Kebumen begitu. Ya. ITMI Kebumen. Ada Bapak Budiono. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan selain ada Pak Budi juga ada Mbak Fatimah. Iya, Mbak Fatimah ini sebagai relawan ya? Iya, relawan. Relawan. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Sehat dan semangat pastinya ya. Dan luar biasa ITMI Kebumen bisa berkenan hadir di Studio Rati TV. Nanti mereka akan berbincang mengenai kegiatan mereka apa saja dan juga nanti juga ada penampilan yang akan ditampilkan. Yang pertama dari ada Mas Budi. Mas Budi, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik ya. Mas Budi ini nanti akan mengiringi ya. Selain ada Mas Budi, ada Mas Rizky. Mas Rizky. Halo. Mas Rizky sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, bisa dipakai mikrofonnya. Iya, alhamdulillah Mas Rizky sehat ya. Dan selain ada Mas Rizky, ada Mas Faiz, ya. Mas Faiz. Sehat Mas Faiz? Alhamdulillah, halo. Alhamdulillah sehat. Nah, ini dia mereka nanti akan menghibur kita semuanya pastinya. Ini luar biasa. Ini baru pertama kali di Rati TV kehadiran teman-teman tunanetra ya, tunanetra. Ini nanti akan berbincang banyak dan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya seperti apa kegiatan mereka silahkan di line telepon, line SMS dan juga line WhatsApp kami. Kita langsung saja, saya ke Pak Budiono terlebih dahulu. Pak, ya. ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Iya. Ini sudah dari kapan di Kebumen Pak sebetulnya? Kalau di Kebumen ini tanggal 2 Maret tahun 2008. Ya. Berarti sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun ya dulu. 9 tahun. Saya dibantu oleh SLB untuk mendirikan ITMI Putra Manunggal ini, deklarasikan dulu di SLB Putra Manunggal ya. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus SLB ini yang sudah membantu dari Ikatan Tunanetra Muslim ini jadi bisa hidup di Kebumen. Di Kebumen ya. Ini ya, sudah berjalan 9 tahun. Nah, ya. Pada perjalanannya mungkin bisa diceritakan seperti apa, Pak? Mungkin dari anggotanya selalu bertambah atau gimana? Sebelumnya saya ceritakan yang di pusat dulu gitu ya. Boleh. Jadi kalau yang di pusat itu berdiri sejak 1999. Dari 99? Iya. Kemudian berkembang di berbagai wilayah hingga sekarang sudah sampai masuk di provinsi wilayah Semarang itu mulai 2005. 2005 iya. Sejak Januari 2005. Dan sampai sekarang sudah DPD-nya sudah ada 25 juga. 25? Iya. Kemudian yaitu setelah berjalannya waktu, dulu saya di Jogja, kemudian pindah saya di SLB. Nah, di sana saya berinisiatif untuk mendirikan ITMI, kemudian dibantu oleh SLB Putra Manunggal. Jadi saya dideklarasikan untuk mendirikan ITMI. Dan ya, alhamdulillah mereka antusias untuk membantu ITMI ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada SLB Putra Manunggal ya, khususnya kepada Ibu Murwani sebagai Yayasan Putra Manunggal ya, dan Pak Surit kalau yang sekarang menjadi
kepala sekolah. Ah, oke. Ya. Berarti sangat difasilitasi Iya, gitu ya alhamdulillah. di SLB Putra Manunggal, luar biasa. Iya. Akhirnya terbentuk ITMI sampai eksis sampai saat ini. Iya. Saat ini ada berapa anggotanya, Pak? Anggotanya sudah ada 20-an. Ada 20-an. 20-an anggota, kemudian al-hawarinya ya seperti Ibu Fatimah ini jadi selain nama relawan ini namanya kalau di Ikatan Tunanetra itu namanya al-hawari gitu loh. Al-Hawari. Iya, itu. Apa, Pak? Iya, itu Sama relawan. Relawan ya. Oke. Nah, saya ke Mbak Fatimah. Iya. Mbak Fatimah ini sebagai Al-Hawari atau relawan ITMI. Ini sudah berapa lama, Mbak, di ITMI? Ketika di ITMI Kebumen dari 2016 awal, tapi ketika mengenal ITMI tahun 2007, sudah hampir 10 tahun ya mengenal ITMI. Oh, sudah lama, tapi di Iya. Kebumen sendiri Baru awal 2016. awal 2016. Ya, karena pendatang. Karena pendatang. Iya. Oke. Nah, ini kenapa sih tertarik untuk menjadi seorang relawan di ITMI? Iya, baik. Sebelumnya saya dulu tahun 2007 di Yogyakarta bertemu dengan seorang yang mohon maaf disabilitas netra. Nah, di sana saya ingin bagaimana sih cara berkomunikasi dengan dia ketika sedang berjalan. Akhirnya saya dekati, kemudian saya menjalin komunikasi dengan satu orang ini. Akhirnya saya tertarik dengan motivasi mereka, dengan semangat mereka. Kemudian juga karakter spiritualnya juga sangat bagus. Akhirnya saya tertarik di ITMI sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Wah, luar biasa. Nah, pengalaman apa, Mbak, yang mungkin paling berkesan? Mungkin yang bisa diceritakan ke pemirsa Rati TV? Iya. Pengalaman yang paling berkesan itu ketika mendampingi mereka ketika belajar. Ketika belajar? Iya. Wah, luar biasa. Saya saja sebagai orang yang normal seperti itu ya, yang awas, sepertinya kok tidak bisa, tapi mereka kok bisa. Itu juga salah satu motivasi bagi saya untuk terus bisa mengembangkan diri. Jadi mendampingi mereka ketika belajar, kemudian entah itu belajar menulis komputer, entah itu belajar internet, menggunakan Facebook, menggunakan Twitter dan sebagainya. Ternyata mereka juga sudah ahli. Oh, ternyata mereka juga ahli ya. Saya berpikirnya dengan keterbatasan yang ada, akhirnya ya itu salah satu peristiwa atau kejadian yang memang luar biasa bagi saya. Berarti memotivasi Mbak Fatimah juga begitu ya? Iya, benar sekali. Oke, kemudian saya ke Mas Budi, ini yang lagi pegang keyboard. Ya. Nah, Mas Budi. Prabowo, Budi Prabowo, Mas Budi Prabowo. Mas Budi ini sudah berapa lama Mas di ITMI sendiri, bergabung di ITMI? Saya mulai di ITMI itu sejak pendirian di Kebumen ya, tapi dulu saya itu jadi anggota biasa dan mulai tahun 2013 saya dipercaya menjadi ketua DPD oleh ITMI Kabupaten Kebumen sampai sekarang ini. Sampai sekarang? Iya. Oke. Nah, ini kalau belajar musik ini dari mana, Mas? Apa memang dari kecil sudah ada bakat musik atau memang diajari gitu, Mas? Kalau belajar musik saya dari sekolah dulu ya, karena pertama kali mengenal keyboard saya dari sekolah dan saya tertarik ke sana, lama-lama belajar dan sempat ada guru juga, dan selain itu juga dikembangkan dari sendiri juga. Oh, berarti sudah ada minatnya dulu ya, Mas ya? Iya. Wah, luar biasa. Saya aja nggak bisa loh. Ini Mas Budi luar biasa. Kemudian ke Mas Rizky. Iya, Ini- Mas. Ya, ini dari suaranya saja udah gitu ya, udah merdu Iya, gitu. iya. Nah, nanti kita dengerin kayak apa suaranya Mas Rizky. Mas Rizky udah dari dari kapan masuk di ITMI? Dari ITMI sendiri, untuk saya sendiri dari berdirinya ITMI, Mas. Oh, berarti sudah dari awal. Iya, dari awal. Oh. Karena dulu saya sempat ditunjuk selama 5 tahun, itu ditunjuk menjadi ketua ITMI DPD Kebumen. Nah, dan sekarang masih aktif. Masih sekarang jadi wakil ketua. Wah, nanti kita dengerin bareng suaranya Mas Rizky ya. Kemudian saya ke Mas Faiz, kayaknya yang paling muda ya. Ya, betul sekali, Mas. Kalau Mas Faiz dari tahun berapa di ITMI? Untuk saya di ITMI itu dari tahun 2011, Mas. 2011. Iya. Awal masuk sekolah? Karena memang saya di Gombong itu di SLB kelas SMP mulai di SLB Putra Manunggal dari tahun 2011. Nah, terus setelah
beberapa lama lah, 1 bulan 2 bulan ada kegiatan ITMI, saya ikut di situ. Oke, tapi sebelumnya memang belum mengenal ITMI? Belum tahu. Oh, jadi ini memang di Putra Manunggal sendiri. Jadi ketika nanti sudah masuk SMP tadi, Mas Faiz SMP masuk ya? Iya, SMP saya masuk di sini. Sekarang udah alumni. Oh, sekarang udah alumni. Sekarang ya? sudah alumni. Ya. Sekarang udah alumni. Nah, ini berarti siapapun yang masuk di Putra Manunggal ini nanti ketika memang bisa masuk ITMI, dimasukkan ke ITMI gitu ya Pak Budi? Iya. Oh gitu. Jadi memang sudah langsung gitu kaderisasi gitu ya Pak. Kaderisasi. Nah ini kemudian gimana kalau yang mungkin teman-teman yang masih di luar gitu, mungkin belum tahu informasi tentang ITMI sendiri, ini gimana Pak? Iya, kalau yang masih di luar kan ITMI terbuka Mas. Yang penting tunanetra, kemudian Muslim ikut mau bergabung kegiatannya, ya memang saya yang cari. Oh, memang gitu. saya yang cari. Oke, jadi kalau misalkan untuk pemirsa di rumah mungkin ada tetangga atau Iya. kerabat begitu dengan tunanetra begitu ya Pak ya. Iya. Ketika ingin bergabung di ITMI mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang ada di ITMI dan ingin diikuti bisa bergabung ya Pak Bisa ya. bergabung ya. Langsung datang di Sekretariat ITMI bisa ya. Di Di mana? Gang 2 Serayu Patemon ya, Gombong. Gang 2 Serayu. Patemon Gombong. Oh, oke. Iya. Jadi langsung datang di Patemon, datang ke Iya. sekretariat, diinformasikan begitu. Iya. Nanti akan ada informasi mengenai kegiatan dari teman-teman ITMI pastinya ya. Iya. Oke. Kita akan ke break terlebih dahulu. Ada informasi mengenai sosialisasi pemilu 2019. Tapi sebelum itu, kita akan menikmati persembahan teman-teman dari ITMI Kebumen. Silakan Mas Budi, Mas Rizky, dan juga Mas Faiz. Mau bawain lagu apa Mas? Surga. Surga. Oke, baik. Silakan. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu untuk menggapai syurga-Mu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunan-Mu. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu untuk menggapai syurga-Mu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memuja
memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Allahu Akbar, memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Memohon ridho dan ampunanmu. Keren. Itu dia persembahan dari satu lagu Surgamu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi kita ke satu informasi dulu mengenai sosialisasi pemilu tahun 2019. Ini dia informasinya untuk Anda. Tahun 2019 merupakan puncak tahun politik di Indonesia. Pasalnya, di tahun ini pemilihan umum pemilu presiden dan wakil presiden dibarengkan dengan pemilu legislatif, yakni pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Kebumen Paulus Widiantoro saat sosialisasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019 KPU Kabupaten Kebumen Rabu 6 Desember 2017. Lebih lanjut, Paulus menegaskan pemilu bukan merupakan kegiatan yang menakutkan, namun adalah kegiatan yang sangat penting yang dapat mengubah kehidupan positif. Untuk itu, melalui sosialisasi ini, KPU Kabupaten Kebumen mengajak semua elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pelajar, dan mahasiswa di Kabupaten Kebumen bersama-sama mensukseskan pemilu. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar ketentuan pemilu. Karena ini banyak hal baru, banyak regulasi yang baru serta dengan ketentuan yang baru, maka kami jauh hari sudah melakukan sosialisasi dengan pemangku kepentingan, baik ormas, pemerintahan, lalu pemuda, mahasiswa dan pelajar. Kedepan kami akan sering melakukan sosialisasi ini supaya pemilu 2019 kita bisa berjalan lancar, baik dan tidak ada kendala di Kebumen. Dalam sosialisasi yang berlangsung di ruang Jati Jajar Hotel dan Resto Candisari Karanganyar ini menghadirkan narasumber yang telah ahli di bidang pemilu, yakni dosen Fisip Unwahas yang juga pernah menjabat Ketua KPUD Kabupaten Kendal, Joko J. Prihatmoko MSI, dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Dr. Haji Teguh Purnomo SH Mhum MKN.
Pada penyampaian materi, Joko J. Prihatmoko menyampaikan tentang hasil FGD Peta Kerawanan Pelanggaran Pemilu Sistem Pemilu 2019, yakni proyeksi demokrasi dengan pemilu serentak. Sedangkan Teguh Purnomo menjelaskan beberapa ketentuan baru terkait penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mulai dari pengertian pemilu dan demokrasi, fungsi pemilu, hingga potensi pelanggaran dan cara penanganannya. Teguh menjelaskan pemilu berkualitas harus memenuhi 4 prasyarat, yakni sistem rekrutmen kader di partai politik, sistem pemilu dan kerangka hukumnya, penyelenggaraan pemilu yang netral dan profesional, serta kecerdasan pemilih. Ketua Panwaslu Kabupaten Kebumen atau yang mewakili. Saya Febi Arika kembali hari menjumpai Anda tentunya dalam Selamat Malam Kebumen. Baik, mungkin secara struktural dulu ya dari atas saya ke bawah bahwa yang namanya dana desa adalah dana yang bersumber dari belanja pemerintah yang dianggarkan melalui APBN. Dan langsung saja ini ada SMS yang sudah masuk, kita bacakan SMS yang sudah masuk. Ini SMS dari pemirsa yang sudah masuk di nomor. Punya lagu ciptaan sendiri atau cover lagu orang lain? Ayo kirimkan ke Rati TV Kebumen. Dan pasti akan ditayangkan di like. Lagu indie keren, ya di like aja. Jangan beli satwa liar. Masih di Halo Kebumen, informasi dari oleh dan untuk Kebumen, dan yang pasti hari ini kita masih bersama teman-teman dari ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Tadi kita sudah dihibur dengan satu lagunya luar biasa. Ini teman-teman multi talenta ya. Dengan keterbatasannya mereka luar biasa bisa mengembangkan potensi, bisa mengembangkan bakat yang ada, bahkan mungkin orang-orang yang bisa dikatakan normal belum tentu bisa sehebat mereka. Ini luar biasa sekali. Ini bisa memotivasi terutama untuk teman-teman yang ada di luar sana yang malas-malasan gitu ya. Banyak yang malas-malasan.
Banyak yang malas-malasan. Mereka ini luar biasa sekali dengan keterbatasannya, tapi bisa menggali potensi yang ada. Nah, ini berbicara mengenai menggali potensi sendiri. Pak Budi, ini kan pastinya sudah berpengalaman ya Pak ya, sudah sudah dari lama begitu, dan sekarang mengajar di SLB Putra Manunggal begitu. Nah, sebetulnya untuk menggali potensi teman-teman tunanetra itu gimana sih Pak caranya sampai akhirnya mereka bisa hebat seperti ini? Ya, kalau awalnya kita latih gitu ya. Jadi nanti mereka diarahkan mampunya di bidang apa. Kalau yang di bidang IT nanti diperdalam di IT, kemudian di bidang permusikan juga diperdalam di permusikan, di pengobatan juga begitu, Mas. Oh. Jadi ada ini ya Pak, apa namanya, peminatannya gitu? Iya. Oh, ini kalau peminatan sendiri tergantung dari mereka yang memilih atau memang setelah mengikuti berbagai minat akhirnya menjurus ke salah satunya begitu? Iya. Jadi pertama ya mereka mencoba semuanya. Nanti yang paling diminati, kemudian yang paling dikuasai apa, nah itu yang didorong untuk maju supaya bisa mandiri. Oke, jadi mencoba semuanya dulu. Nah, nanti yang paling menonjol yang mana gitu ya Pak ya? Iya. Nah, luar biasa. Ini, aduh saya kalah lah sama mereka. Jangan, nggak sama aja. Kalau Fatima sendiri melihat semangat mereka, ini luar biasa. Mbak Fatima, yang paling membuat Mbak Fatima itu merasa bahwa mereka ini luar biasa loh. Mereka tidak kalah dengan orang-orang yang normal, bisa dikatakan seperti itu. Dari sisi mananya, Mbak? Dari sisi kemandiriannya. Dari sisi kemandiriannya? Iya, ternyata mereka mandiri ya. Walaupun ada keterbatasan, ternyata mereka walaupun tanpa diarahkan oleh orang lain, mereka bisa mandiri. Bahkan saya dulu pernah waktu di Jogja ada teman-teman tunanetra yang tanpa memegang tongkat. Jalan di fasilitas umum tanpa memegang tongkat. Wah, luar biasa ini, mandiri memang. Jadi ketika kita sebagai masyarakat yang normal, yang awas, ya jangan khawatir bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan mereka, ya sapa saja seperti biasa kita mengenal orang lain yang normal biasa. Iya. Itu. Benar, ini juga bisa jadi memberi semangat untuk mereka gitu ya. Jadi tidak merasa berbeda sampai akhirnya mungkin ada di lingkungan yang kurang menerima keberadaan teman-teman tunanetra begitu. Nah, dengan adanya ITMI ini bisa menjadi salah satu wadah atau tempat begitu ya Pak ya, untuk berkumpul. Ya memang masih ada gitu Mas. Jadi untuk SLB sendiri itu di kalangan ya itu kurang dikenal gitu loh. Maksudnya sudah dikenal tetapi masih banyak yang di desa-desa kurang bisa mengakses gitu loh Mas. Iya, mungkin betul. Karena ya mungkin dengan kegiatan seperti ini nanti SLB dan ITMI itu bisa bekerja sama untuk menghadirkan orang-orang yang penyandang tunanetra yang masih oleh orang tua kadang-kadang nggak boleh kemana-mana gitu loh Mas. Iya, betul. Bahkan ada yang masih sampai sekarang itu ada yang nggak disekolahkan. Nah, ini malah jadi memendam potensi yang ada dalam diri gitu. Nah, kemudian bagaimana sih Pak sebetulnya memotivasi mereka? Mungkin mereka dari berbagai latar belakang pastinya ya. Dari berbagai latar belakang, mungkin ada yang memang sudah percaya diri, ada juga mungkin yang kurang percaya diri atau bahkan mungkin merasa takut berinteraksi dengan lingkungan karena belum terbiasa. Nah, sebetulnya caranya seperti apa? Kalau dari ITMI itu ya dilatih, kemudian suruh menghilangkan 3M, malu, minder, malas itu. Malu, minder, malas itu 3M yang harus ditinggalkan. Kayak tidak hanya teman-teman dari tunanetra, kayak kita juga harus begitu ya Pak ya. Malu, minder, malas, 3M harus dihilangkan gitu. Kemudian ya itu kalau mereka sudah berkeinginan gabung di ITMI ya nanti kita gali bersama, dari kita untuk kita apa sih kiranya yang bisa
ngangkat derajat kita, misalnya dari hafalan atau dari ya tadi untuk komputer bicara misalnya, itu kan dilatih di situ. Kemudian ini kan untuk akhir-akhir ini bisa ada kegiatan yang pertama kemarin dimulai dari ide, kemudian nanti ada lomba tulis cepat. Lomba tulis cepat? Iya. Oh. Tulis cepat untuk menggunakan komputer. Oh gitu. Iya. Oh, jadi diajarkan juga ya, Pak ya? Iya. Oh, luar biasa. Kemudian ini. nanti ada lomba hafalan gitu. Nanti bagi yang tunanetra yang masih kecil-kecil nanti walaupun di sekitar Kebumen ya, nanti walaupun jauh bisa mendaftarkan ya. Bisa mendaftarkan. Iya. Nah, ini kegiatannya berarti banyak juga ya Pak ya dari ITMI sendiri. Nah, saya ke Mas Budi. Mas Budi kenapa tertarik untuk belajar musik? Kenapa saya belajar musik? Karena dulu waktu kecil mungkin saya setelah waktu usia 5 tahun saya pernah melihat dan sempat melihat ya kayak acara-acara musik kayak gitu kalau zaman dulu lah. Jadi tertariknya di situ, mulai dari situ kayak. Oh, mulai dari situ tertarik gitu sampai ini kenapa ini Mas Budi selain keyboard bisa alat musik yang lain, Mas? Saya kalau kebetulan kami juga ada band namanya Netra Band, itu kalau di Netra Band saya pegang drum. Oh, luar biasa ya, selain keyboard, drum juga. IT-nya juga pinter, Mas. IT-nya juga pinter. Iya, bisa menginstal misalnya keperluan untuk tunanetra ya. Oh. Iya, untuk komputer bicara nanti Budi pakarnya. Luar biasa Mas Budi, ini keren-keren ya. Kemudian kalau Mas Rizky sendiri di awal belajar musik, belajar nyanyi gitu, susah nggak Mas? Ya sebenarnya sih mungkin kalau dibilang susah ya enggak juga ya Mas ya. Karena waktu kecil jadi kita nggak tahu aja Mas. Jadi dulu sebenarnya yang pertama itu ngajarin itu ya dari orang tua terutama ya, dari orang tua, dari bapak gitu. Dulu ada semacam kayak keyboard kecil itu kan. Dulu dibelikan seperti itu, terus lama-lama main-main sendiri. Tanpa sadar kita bisa sendiri Mas. Terus akhirnya gabung sama teman-teman di SLB gitu, lama-lama akan tahu lah. Akhirnya bisa gitu. Iya. Akhirnya bisa. Dan sekarang Mas Rizky ini mengajar juga. Iya betul Mas, seperti Mas Budi dan Mas Faiz. Menularkan ke teman-teman yang lain pasti ya. Kalau Mas Faiz sendiri ini belajar nyanyi pas waktu di sekolah atau memang dari kecil memang sudah minat untuk nyanyi? Iya, terima kasih. Kalau saya memang belajar menyanyi itu dari kecil, Mas. Oh, dari kecil. Ya, dan dalam prosesnya dulu juga tidak saya niatkan belajar benar itu sebenarnya tidak diniatkan, tapi sering mendengarkan lagu, terus karena sering-sering aja lama-lama hafal, terus juga di rumah kalau kadang sama ibu juga kadang ikut nyanyi bareng gitu loh, jadi terbiasa, terus sampai sekarang waktu di SLB juga jadi diperkembangkan juga di sana. Kadang ada les vokal juga pernah. Kalau untuk kegiatan sendiri, kalau dari musik sendiri hari apa biasanya Mas Faiz? Kalau untuk latihan kita biasanya yang memang rutin itu hari Kamis. Setiap hari Kamis? Setiap hari Kamis itu rutin, jadi misal jam kedua sama jam ketiga itu kita latihan sama adik-adik yang di sekolah. Terus kalau untuk yang Kamis sore itu kita memperkembangkan dari kita. Oh, nah itu luar biasa supaya adik-adiknya juga bisa hebat begitu ya. Dari generasi Mas Rizky, Mas Budi gitu. Oke. Kita dengerin lagi persembahan dari Mas Budi, Mas Rizky, dan Mas Faiz ya. Ini lagu yang kedua, lagu apa Mas?
ini lagu yang sangat spesial, Mas. Lagu spesial. Iya, katanya apa salah dan dosaku. Oh, ini saya suka banget sama lagu ini. Oh iya. Oke. Yuk Mas, silakan. Haruskah hidupku terus begini dalam cerita yang tiada arti? Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjukmu untukku jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Oh Tuhan, berikan petunjukmu, jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Haruskah hidupku terus begini dalam derita yang tiada arti? Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjukmu untukku jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita
tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Luar biasa. Ini salah satu lagu favorit saya. Aduh, saya minder kalau dengar suaranya Mas Rizky sama Mas Faiz. Luar biasa. Nanti kita juga masih bakal dihibur sama mereka. Kita ke satu informasi dulu. Ini mengenai peringatan hari ulang tahun yang ketiga komunitas Timor Air Kebumen. Nah, seperti apa kemeriahannya? Ini dia informasinya untuk Anda. Event Car Meet Up 2017 digelar Minggu siang 3 Desember 2017 di halaman Gedung Setda Kebumen. Kegiatan ini merupakan ajang bertemu dan berkumpulnya mobil-mobil berkelas dari seluruh komunitas mobil di Indonesia. Hadir dalam kesempatan ini PLT Sekda Kebumen Dr. Andes Mahmud Fauzi MSI serta anggota Satlantas Polres Kebumen. Dalam sambutannya, PLT Sekda Kebumen Dr. Andes Mahmud Fauzi MSI menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi atas digelarnya kegiatan ini. Menurut Mahmud Fauzi, selain bisa menjadi ajang promosi wisata Kebumen, kegiatan ini juga menjadi kegiatan yang baik bagi para komunitas. Mahmud Fauzi berharap melalui kegiatan ini, para anggota komunitas dapat turut berperan aktif mensukseskan program pembangunan Pemkab Kebumen dalam mengembangkan dan mempromosikan wisata di Kabupaten Kebumen. Ketua Panitia Ruben menyampaikan bahwa kegiatan Car Meet Up 2017 merupakan kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Timor Air Kebumen yang ketiga. Selain bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar komunitas, kegiatan ini juga bertujuan sebagai upaya memperkenalkan keberadaan komunitas Timor ER Kebumen. Sehingga diharapkan melalui kegiatan ini bisa menjadi ajang promosi wisata Kebumen. Kita tampilkan para modifikasi di beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Timur sama Jawa Barat. Kita datangkan ke sini biar banyak sebagai panutan atau sebagai banyak tolak ukur. Kalau hanya memodif seperti apa ya seperti ini, mungkin dari pelek atau bukit dan yang lain seperti itu. Kegiatan ini pun disambut penuh antusias oleh para pengunjung. Salah satu peserta asal Purworejo, Wawan, menyampaikan bahwa meski sudah beberapa kali mengikuti kegiatan seperti ini, namun untuk kegiatan yang baru pertama kali digelar di Kabupaten Kebumen, mampu memberikan kesan tersendiri bagi Wawan dan berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi para pecinta mobil unik. Ya, tanggapan saya kegiatan seperti ini harusnya sering diadakan. Mungkin dengan adanya kegiatan seperti ini, anak-anak muda yang mungkin seperti mencari jati diri atau apa itu ada wadahnya, Mas. Jadi
kita akan lihat how to make the car. Masuk tempat drilling mengambil urat-urat emasnya. Ketiga ini setelah dipilih ternyata dibungkus juga oleh satu selongsong di luarnya lagi. Nah, itu. Ketemu maling nang pasar Rebo, tetep nang Rati TV. Rati TV. Gemboke. Pasar Reboan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur. Ketemu maning saben dina Rebo jam 4 nganti jam 5 sore. Karo rajane, karo ratune. Sing tenok deblok. Ampun kesupen, nek badhe gabung nggih mrisani mawon teng Rati TV. Rati TV Kebumen lho. Lebih dekat, lebih hangat. Masih di Halo Kebumen, informasi dari oleh dan untuk Kebumen, dan yang pasti di hari ini kita masih bersama teman-teman dari ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Masih ada teman-teman yang bermain musik, ada Pak Budiono, ada juga Mbak Fatimah di sini ya. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung silahkan di line SMS, line telepon, dan juga line WhatsApp kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin seperti apa cara memotivasi begitu, atau bagaimana cara bergabung di ITMI tadi sudah disampaikan ya. Nah, ini ada foto-foto kegiatan dari teman-teman ITMI yang mungkin bisa ditampilkan. Kemarin sempat ada kegiatan juga ya Mbak Fatimah ya? Iya, ada kegiatan dalam peringati Hari Difabel Internasional tiap tanggal 3 Desember. Nah, kali ini sekretariat ITMI. Oh, ini sekretariat ITMI di Gombong? Iya, di Gombong, Patemon. Oke, tadi alamatnya di mana Pak? Jalan? Di Jalan Serayu. Gang Serayu 2. Gang Serayu 2, Patemon Gombong ya. Jadi silakan mungkin bagi pemirsa Rati TV yang mempunyai ada informasi mengenai kerabat, saudara, atau mungkin tetangga yang tunanetra begitu ya Pak ya. Ini apabila ingin bergabung dengan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dengan berbagai kegiatan yang luar biasa, silakan bisa datang di Gang Serayu 2, Patemon Gombong. Kemudian kegiatannya lain silakan. Nah, ini anggota-anggotanya. Oh, ini anggota. Iya, tapi belum kumpul semua ini. Ini relawan atau? Ini anggota. Oh, anggota. Iya. Anggota ITMI. Yang relawan hanya 2 tuh, saya dan Bunur. Bunur itu istri dari Pak Budiono. Oh, ya, oke. Yang lainnya anggota ITMI. Oh iya ya, ini teman-teman ITMI ya, luar biasa. Ada Mas Budi. Ada Mas Budi, ada Mas Dede. Nah, ini perpustakaannya. Oke, ini perpustakaan Al-Quran Braille. Ya, ini salah satu. Ada perpustakaannya juga. Salah satu hibah dari Kemenak, ya Pak Budi ya? Dari provinsi. Oh, dari provinsi, ya. Jadi, Al-Quran Braille. Provinsi udah 600 lebih yang dikirim itu Mas ke seluruh anggota. Ke seluruh anggota. Iya. Nah, ini di Kebumen dapat berapa nih Pak? Kayaknya banyak juga. Sudah setiap itu sudah punya satu-satu. Oh, oke. Sudah dikasih ya. satu-satu ya. Setiap anggota ya. Oke, jadi memang. Nah, ini kegiatan ini apa? adalah pengajian yang tiap bulan Sabtu pertama. Ini biasanya selain diisi diskusi, ilmiah, ada juga sesi pengajiannya. Oh, ini rutin. Membaca Al-Quran, iya. Rutin setiap hari. Rutin setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Bulan pertama, minggu pertama. Minggu pertama. Bulan, iya. Oke, ini kegiatan pengajian
Ini sama kegiatan iya. pengajiannya. Nah, ini salah satu acara halal buka bersama kegiatan Ramadan. Pas waktu Ramadan Iya, kemarin. pas waktu Ramadan tahun lalu, tahun sekarang selalu ada ya Pak Budi ya? Iya. Tiap tahun berarti. Tiap tahun ada. Tiap tahun ada buka bersama. Iya, buka bersama. Oke, kemudian Ya. ini pasti kalau Masih dalam rangkaian. Ya, masih dalam rangkaian buka bersama ya. Dan Seru ya. buka bersama itu biasanya kita sampai sahur bersama ya Pak Budi? Iya. Oh, sahur Salat tarawih Iya. bersama. Oh. Iya. Ini karena memang dekat dengan SLB begitu, jadi bisa atau ya mendukung ya. Jadi karena aksesnya juga mudah Nah, begitu ini, ya. Ya, ini tarawih bersama. Tarawih Jadi setelah buka bersama mengadakan salat tarawih bersama. Ya, nanti agendanya ya setelah tarawih baca Al-Qur'an, tadarus, nanti buka sampai sahur. Nah, ini kita juga ada latihan renang ya Pak Budi? Ini kolam renang ya. Wah, ini latihan. Nah, itu ya. Sudah ada yang ahli renang ini. Ada Mas Dede yang tengah itu sudah ahli renang. Pak Budi masih pakai pelampung ya? Masih pakai pelampung kayaknya ya, belum ahli renang. Gimana? Ajarin anaknya. Ajarin anaknya. Iya. Sudah banyak yang ahli untuk renang? Sudah banyak yang ahli renang. Wah, selain musik juga renang juga bisa ada. Sudah bisa. Luar biasa. Ini latihan, siapa? latihan. Oh, latihan. Iya. Ada Mas Rizky ya. Ini sedang latihan. Ini latihan IT. Oh. Jadi, ya, di komputer nanti ada aplikasi namanya program JAWS. Itu nanti yang memandu mereka untuk ngetik-ngetik di laptop atau di komputer. Berarti memang ada aplikasinya tersendiri ya? Dan aplikasinya bunyi. Ya untuk mempermudah begitu ya. Mempermudah mereka untuk belajar IT. Bagi yang total itu pakai 10 jari itu wajib. Oh, 10 jari Pak? Iya. Saya aja belum bisa Pak 10 jari. Kalau nggak 10 jari kan sebelah jarinya bingung. Iya. Ini apa? Iya benar. Jadi harus ini ya. Pakai rumah jarinya kalau 10 jari. Betul luar biasa ini. Nah, ini salah satu kegiatan yang ITMI pusat, silaturahmi nasional. Itu bertempat di Jawa Barat juga. Ini mau kegiatan nasional. Oh, selalu ada Pak ini? Iya. Selalu ada tiap tahun. ITMI pusat mengadakan pertemuan. Gedungnya udah punya sendiri. Ya, nah ini salah satu agenda yang sudah berjalan tahun ini, HDI Hari Difabel Internasional. Nah, itu sekitar tanggal 3 Desember kemarin, tanggal 3 Desember kemarin ya? Sudah tebar bunga di alun-alun atau acara Car Free Day. Nah, ini teman-teman yang berpartisipasi membuat bunga sendiri. Oh. Jadi mereka juga latihan membuat bunga loh, Pak. Jadi ada ini ya, kreativitas lain begitu ya. Iya. Luar biasa. Mereka juga latihan membuat bunga sendiri. Wah, ini setiap tanggal 3 Desember. 3 Desember. 3 Desember berarti kemarin juga bergabung dengan teman-teman yang lain begitu. Yang lain iya, di sana juga kita bertemu dengan teman-teman dari Rumah Inklusi. Ya, teman-teman dari Kembaran. Iya. Nah. Oke, ini kegiatan kemarin ya, Mbak ya? Iya. Nah, ini dia, seru ya? Seru. Ini kalau mau jadi relawan juga bisa, Mbak? Bisa, sangat terbuka. Bahkan kami juga ini ya, sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan ya? Sangat membutuhkan. Oke, jadi nanti juga bisa dikontak nomornya Mbak Fatima juga bisa. Atau ada ini? Ada website resminya. Oh iya, websitenya? Ya. Ada website itmikebumen.org. itmikebumen.org. Langsung buka di situ. Langsung buka saja, silakan. Nanti insya Allah ada kontak personnya ya di itmikebumen.org, bisa dibuka. Nanti bisa apabila ingin bergabung menjadi relawan juga bisa nanti bersama Fatima. Oke, ya sekarang kita ke satu penampilan lagi dari teman-teman. Mau lagu apa Mas Rizky? Ya, karena ini berkaitan dengan kita tunanetra ya. Ini kan saya bawakan sebuah lagu dari Donasi yang berjudul Jangan Menyerah. Wah, jangan menyerah ya. Silakan. Tak ada manusia yang terlahir
sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah mendapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Nanti ada sesi untuk harapan kepemudaan nggak? Yang terakhir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini,
lagu dari Netra Band ya. Jangan Menyerah. Nah, ini karena waktu kita juga terbatas, terakhir mungkin Pak Budi ada yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan ke depan ITMI bagaimana dan harapan mungkin dari Pemda, kemudian masyarakat dan sebagainya, silakan. Dari saya itu menginginkan yaitu ada kerjasama ya antara Pemda dengan semua pihak, baik ITMI, SLB maupun para apa itu yang penyandang disabilitas, kemudian para pengusaha, maksudnya saya para pengusaha. Nah itu ada kerjasama ya, nanti misalnya dari ITMI, misalnya dari teman-teman tunanetra membutuhkan akses jalan ke misalnya ya guiding block seperti itu, kemudian ada perda, nah itu diberjalankan gitu. Baik. Jadi harapannya untuk fasilitas umum, terutama kepada para penyandang disabilitas ini lebih diperhatikan begitu ya Pak ya. Dan Kebumen ini kan menjadi Kebumen yang inklusi ya Pak ya. Nah, itu harapannya segera diwujudkan gitu. Ya, harapannya begitu ya Pak ya. Semoga teman-teman, terutama para teman-teman yang bisa dikatakan kalau menurut saya spesial begitu, luar biasa dengan keterbatasannya tapi potensinya luar biasa ini seharusnya memang mempunyai wadah dan juga harus difasilitasi begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Budiono, Mbak Fatima, Mas Budi, Mas Rizky, Mas Faiz, terima kasih sudah hadir di Studio Rati TV dan semoga ITMI terus ada di Kebumen, selalu berkelanjutan dan nantinya akan ada generasi-generasi penerus ya. Sekali lagi terima kasih, dan untuk pemirsa Rati TV terima kasih sudah bergabung bersama kami dan tetap saksikan Halo Kebumen setiap hari Senin hingga Kamis tentunya di Rati TV Kebumen. Dan akhirnya saya Didi Setiawan beserta kerja bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia persembahan terakhir dari Netra Band, silakan. Rasa sangat menyedihkan. Aku dapat duduk di sampingmu. Banyak cerita yang kau saksikan di tanah kering perbantuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati bergetar melihat rumput di otak. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia bertanya mengapa papa ibunya telah lama mati. Ditelan bencana tanah ini
sampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat kita yang selalu salah dan tangga redam dosa-dosa, atau alam mulai lusa terhadap tingkah kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh,